Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di program Ramadan Podcast. Teman-teman semua, kali ini kita akan bahas fenomena yang ajaib dan di luar nalar. Bagaimana enggak kita yang udah berpuasa 1 hari penuh dari pagi sampai malam selama 1 bulan, tapi berat badan kita kok tambah nambah sih? Rugi nggak tuh? Kali ini saya nggak sendirian, tapi ditemani dengan pakar kesehatan kita, tempat orang-orang bersambatan sakitnya, yaitu bersama Bu Ima. Gimana kabarnya Bu Ima? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Oke. Bu Ima, oke, kita sekarang itu mau berbincang-bincang tentang kesehatan Bu, yang pas bulan puasa, tentang berat badan nambah. Logikanya saat kita puasa itu kan kita makan 1 hari cuma 2 kali ya, pagi dan juga pas sahur itu sama pas berbuka. Logikanya ya Bu ya, logikanya. Tapi banyak loh orang-orang itu yang berpuasa tapi berat badannya tambah-nambah. Gimana tuh Bu? Oke, saya izin menjawab ya Mbak Farah. Oh monggo. Kalau menurut saya sebenarnya ketika berpuasa kalori yang ada di dalam tubuh kita itu berkurang. Jadi ketika kita Ramadan berat badan kita nambah itu ya patut dipertanyakan apa yang salah. Oke, sebenarnya kenyataannya untuk saat ini kenapa sih orang-orang berat badannya nambah? Karena asupan makanan yang dimakan selama bulan Ramadan itu bervariasi dari makanan-makanan, gorengan-gorengan, serta jajanan-jajanan yang ada di sekitar kita. Semisal di pinggir jalan gitu ya, banyak sekali orang menjual takjil. Itu kan kalori yang dimasuk dalam tubuh kita itu lebih banyak daripada sebelumnya kita tidak berpuasa. Itulah sebabnya kenapa berat badan menjadi nambah selama bulan puasa. Berarti sih intinya dia tuh nggak makan sesuai asalnya pas puasa ya. Berarti kan nggak cuma sahur sama pas buka doang. Berarti dia tuh istilahnya ngabuburitnya kebanyakan gitu ya. Ya, makanan yang dimakan itu nggak sesuai porsi yang seharusnya dimakan ya. Kebanyakan makan manis-manis itu kan, itu juga kalau manis-manis itu juga nggak baik kalau berlebihan dalam tubuh kita. Oh, asik sih Mbak, tapi makan banyak. Kalau cukup sih ya. Bima pernah ngalamin juga tambah berat badannya? Ngalamin pernah setelah Ramadan itu. Karena apa? Ya mungkin salah saya sendiri juga. Oh, salah ya, ya, karena apa? Tergoda dengan makanan-makanan itu juga gitu. Kurang lurus niatnya lah gitu. Gimana tuh kalau lurus? Panik gak? Kan puasa ya Bu ya, udah puasa 1 bulan. Tapi berat tambahnya itu kan berat badannya tambah nambah. Panik gak sama itu kayak bajunya itu buat beli baju lebaran tuh? Sebenarnya sih untuk panik enggak ya, cuma was-was takut aja gitu, enggak yang panik yang parno seperti itu enggak. Kita was-was deh nanti kalau ingin model ini ternyata enggak ada, kosong gitu. Tapi nyatanya kan juga sekarang toko-toko juga banyak, ukurannya juga ada banyak, jadinya ya enggak terlalu sih. Tapi kadang kan cuma apa Mbak, all size, tapi ukurannya kecil kan, kadang nggak muat ya, kadang seneng tapi gagal deh, nggak amot gitu kan. Iya sih, tapi ya mau gimana lagi, itu kan juga kesalahan kita juga. Jadinya apa yang kita lakukan ya kita harus bertanggung jawab seperti itu. Kalau kita kembali ke hikmah puasa, salah satu faedahnya disyariatkan puasa itu kan selain menambah ketakwaan, agar umat muslim itu belajar dari orang fakir miskin. Jadi kan kayak mengimbangi gitu loh Mbak, gak cuma makan terus gitu kan.
Tapi kenyataannya kita tuh malah kalau bulan puasa itu malah sering berburu makanan yang kayak tadi jenengan bilang kan, malah berburu kolak, terus salad dan gorengan dan bahkan itu jauh lebih banyak gitu kan. Jelas-jelas puasa tapi jajannya jauh lebih banyak. Itu menurut jenengan gimana? Ya, kalau menurut saya itu ya termasuk ujian lah, ujian kita selama puasa. Kembali lagi, kita tahu bahwa puasa adalah menahan untuk kalau menurut istilah kan menahan untuk tidak makan dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi di sini itu orang cuma yang mikir itu aja ya. Sejatinya berpuasa itu kita juga harus menahan hawa nafsu, menahan dari godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya kita menjaga pandangan kita. Kita tahu makanan tuh enak banget di pinggir jalan. Terus itu gimana? Kita itu nggak gelap mata lah intinya. Semuanya ingin dibeli, tapi akhirnya nanti ketika buka nggak dimakan seperti itu. Ya, jadinya kalau puasa diniatkan dari dalam diri kita, kita puasa itu yang puasa bukan nahan lapar aja, nggak nahan nggak minum itu. Jadinya kita itu nggak fokusnya itu udah beda nanti kalau cuma mikir itu. Jadinya kita cuma fokus cari menu dari buka puasa dari hari pertama hingga hari ke-30. Kita itu nggak memikirkan sejatinya itu puasa itu apa. Nah, puasa itu bagaimana sejatinya? Ya yang harus ditanamkan dari diri kita itu ya itu puasa itu yang bagaimana? Puasa tidak hanya menahan lapar, menahan haus, hawa nafsu yang kalau akhir-akhir ini kan semakin kalau kita tidak membentengi diri kita ya kita nggak akan bisa sebenarnya dalam berbuka puasa, dalam puasa itu kita butuhnya ketika buka puasa itu kita rehidrasi. Rehidrasi itu apa? Kita kayak mengembalikan cairan tubuh. Itu bisa dengan air minum, air putih itu loh. Kenapa Nabi itu juga menganjurkan kita untuk berbuka dengan kurma dan air minum. Air minum itu cukup air putih saja. Itu cukup kalau Cukup untuk ya, cukup. ya Cukup. cukup untuk kita mengembalikan cairan tubuh kita gitu. Kurma itu juga mengandung apa kurma? Mengandung serat dan gizi yang baik. Manisnya juga nggak terlalu, cukuplah yang ganjil-ganjil aja 3 misalnya seperti itu. Cukupnya gitu ya Bu ya. Minum air terus apa makan kurma. Tapi enggak. Kenyataannya tuh kayak orang-orang itu malah yaitu berburu takjil sebagai balas dendam gitu kan. Aku pegel-pegel poso ya wis lah saiki wae buka sing akeh. Ya. Pemicu banget sih kan. Balas dendam boleh gak sih balas dendam itu? Gini ya. Ya kembali lagi. Kenapa balas dendam itu juga bisa meningkatkan berat badan kita? Karena apa? Itu termasuk motif dari kenaikan berat badan ketika berpuasa itu yang pertama balas dendam. Balas dendam yang seperti apa? Balas dendam kita mengonsumsi makanan apapun yang ada di sekitar kita tanpa memikirkan apa saja yang terkandung di dalam itu. Tubuh kita itu butuh nggak sih? Nah, tubuh kita itu butuh nggak? Jika makan inilah, makan itu, semuanya dimakan. Tetapi kita tidak memperhatikan dari kandungan setiap makanan yang kita serap. Jadi jika balas dendam itu ya juga termasuk faktor yang mempengaruhi berat badan kita naik ketika Ramadan. Seperti itu. Balas dendam gitu ya tetap nggak baik ya, meskipun hal makanan. Ibu. Jadi menurut jenengan idealnya sahur tuh mepet imsak atau syukur sahur gitu aja pas malam hari? Oke.
Menurut saya itu idealnya itu sahur itu mendekati waktu imsak. Karena apa? Kalau kita nggak sahur ya misal kita sahurnya malam-malam, tengah malam, nanti kan besoknya kita juga nggak kuat karena menunggu itu juga butuh tenaga. Ya, Menunggu. karena menunggu itu juga butuh tenaga. Seperti hadis Nabi itu bakiru bil iftari wa akhirus sahur. Bersegeralah berbuka dan mengakhirkan sahur. Kenapa mengakhirkan sahur? Itu juga kita dengan sahurnya di akhir itu ada hikmahnya. Yang pertama, dengan kita sahur di akhir itu nggak cepet lapar besoknya. Yang kedua, dengan sahur yang mepet-mepet itu kita juga bisa beribadah Sebelumnya gitu ya Kak, sebelumnya. Jadinya kan kita nggak sama ngantuk-ngantuk gitu kan juga nggak gitu. Terus dengan itu yang ketiga, kenapa kita juga disyaratkan untuk sahur agak akhir? Ketika kita habis sahur itu kan kita pasti makan. Nggak mungkin lah kita habis sahur itu tidur lagi lah. Lebih baiknya itu kita ada jedanya. Jadinya ada proses di dalam tubuh kita untuk memproses makanan tadi nggak terhambat karena kita tidur tadi. Selanjutnya habis sahur itu kalau ada jeda kan kita nanti menunggu subuhnya kan lebih cepat. Nanti kalau kita tidur lagi nanti malah kita kebablasan. Waduh, puasa tapi nggak sholat subuh tuh gitu bahaya kan? gitu seperti itu. Terus gini Bu, yang lucu itu kan puasa, tapi konten-konten itu banyak banget yang mukbang gitu malah kan. Terus di TV itu malah kayak iklan sirup gitu kan. Terus nah kan biasanya tetap puasa, terus lihatin scroll makanan. Berpengaruh nggak? Ya gitu. Berpengaruh dan tidaknya itu tergantung siapanya masing-masing orang. Ya makanya dalam kita itu harus menanamkan puasa itu apa sih? Nah, tidak hanya kita menahan tidak makan, tidak minum ya hawa nafsu tadi. Karena tergoda iklan-iklan yang ada makin ya Allah pengenlah itu ya beli Enak itu banget, banget beli itu tergoda. Jadinya malah kita itu nggak fokus. Jadinya fokusnya kita malah nanti makan apa ya, kita minum apa ya, beli takjil apa ya, di mana ya, ada yang promo nggak. Nah, gitu seharusnya nggak boleh, tapi harus meningkatkan ibadah kita. Dengan puasa gitu kita belajar juga menahan dari hawa nafsu yang ada. Jadi kita lebih fokuskan untuk beribadah seperti itu. Jadinya ya kita harus bisa menahan. Kalau memang kita bolehlah scroll masak, konten-konten masak itu untuk referensi, tapi referensinya seperti apa? Ya kita sesuaikan dengan kebutuhan asupan makanan yang seharusnya dimakan oleh tubuh kita. Jadinya bolehlah kita scroll masakan itu untuk referensi lah nanti untuk kita masak, kita untuk buka, tapi ya dilihat dulu bukan karena semuanya masakan ini enak, masak semua enggak ya. Kita harus dilihat dulu komposisinya apa ya untuk kebutuhan kita selama puasa tadi. Katanya Bu Ima tadi kan pernah sempat yang kayak pas udah puasa tapi kan berat badannya itu malah melonjak kan. Itu terus ada semacam penyesalan nggak? Aduh, pegel-pegel poso kok malah nambah gitu berat badannya gitu kan. Iya sih, ya nyesel ya nyesel gimana ya kalau ya udah terjadi waktu itu juga. Jadinya ya kita harus tanggung resiko lah. Kita juga apa yang kita lakukan kemarin berarti salah, nggak boleh dilakukan lagi. Jadinya ya kita harus menjaga pola makan kita ketika buka, ketika sahur kita, ketika setelah sholat
taraweh. Lah itu ada cara sih sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk menjaga berat badan kita untuk stabil selama bulan Ramadan. Itu yang pertama, kita harus mengurangi konsumsi gula ya. Cukuplah ketika berbuka puasa itu dengan air putih, kalau enggak gitu teh dengan 1 sendok teh gula ya, itu sudah cukuplah untuk kita. Bolehlah yang manis tapi jangan terlalu manis, nanti tidak baik untuk tubuh kita. Yang kedua, kurangi gorengan ya, karena apa, di dalam gorengan itu kan banyak mengandung tepung yang jika dikonsumsi terlalu banyak itu juga tidak baik untuk kita. Yang ketiga, kita harus untuk menjaga berat badan, kita ya tetaplah olahraga minimal sebelum buka puasa itu kita jalanlah 30 menit. Lah kalau di pondok kan juga banyak aktivitasnya kan, pasti ngaji. Itu kan juga, apalagi kalau gedungnya jauh ya, itu kan bisa lah gitu, tangganya tinggi gitu ya. Ya kan bisa naik turun tangga seperti itu. Dan yang terakhir itu kita harus menjaga asupan minuman, seperti kita harus menjaga pola minumnya biar ketika nanti itu enggak terlalu melonjak naik ya. Bisa saja kita dengan berbuka itu air 1 gelas atau 2 gelas, terus nanti sebelum tidur dan setelah kita sahur, maksudnya ketika telah makan terus minum, itu loh bisa dijaga dengan itu. Karena puasa itu kita tidak hanya saja menjaga iman tapi juga imun kita. Nah, terakhir nih, tips dan pesennya buat teman-teman biar puasanya kuat, dan yang diinget-inget itu cuma gak balas dendamnya doang, gak inget cuma es teh jumbonya, gak es oyennya, gak gak bakso jumbonya, gak mie genderuwonya. Tipsnya gimana sih biar gak balas dendam cuma inget makanannya doang? Oke, kalau menurut saya tips yang bisa dilakukan untuk hal tersebut itu, yang pertama, kita ketika sahur itu kita harus lihat komposisi apa sih makanan yang kita makan untuk kedepannya selama 1 hari itu. Kan kita puasa selama 13 jam lebih kan ya. Banyak kalori yang tidak masuk dalam tubuh kita. Ya jadinya ketika sahur itu kita juga harus memperhatikan, nggak syukur makan aja biar kenyang, enggak ya, kita harus lihat komposisinya. Seharusnya itu idealnya. Yang pertama, itu tips yang bisa dilakukan. Yang kedua, ketika kita berbuka itu bisa kita minum dengan 1 gelas air putih dan 3 biji kurma, terus habis itu sholat. Lah bisa saja kalau nggak mau kurma, terus nggak ada, terus kadang terlanjur untuk beli takjil, bolehlah kita makan takjil itu 1 mangkok kecil aja ya, itu sama air putih. Setelah itu dilanjutkan untuk sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib itu kita baru makan yang berat, nasi, sayur dan kawan-kawannya. Setelah itu kita sholat tarawih. Lah setelah sholat tarawih itu kita baru makan yang ringan-ringan aja. Gitu, makan lagi ya. Tapi makanan ringan itu ya juga secukupnya untuk tubuh kita, enggak banyak makanan ringan tapi yang dimakan banyak ya nanti sama saja. Seperti itu ya. Jadi begitu ya guys, puasa itu mengajarkan kita bagaimana cara membersihkan diri dari hal-hal yang gak kita butuhkan. Makan secukupnya, bicara seperlunya, dan ibadah semaksimalnya. Terima kasih sudah menonton kali ini, dan terima kasih Bu Ima. Sama-sama. Farah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.